Boleh cerita dong gimana awal proses pengembangannya, dan ini pas pertanyaan gue pribadi, kenapa sekarang? Kenapa lo nggak nunggu dulu? Kenapa? Kenapa momentumnya lo ambil sekalian? Maaf ya, tahu ya Pak. Begitu itu anak bersekolah 1 SD. Pintar, itu valid. Nah, Harus sekarang. tapi si komedi ini, gue ingat lu udah mulai sharing pada saat kita promo kan? Boleh cerita nggak sih nonton media awalnya gimana? Jadi emang agak sulit ketika komedi itu, ada beberapa yang, karena aku juga pemain, dan paling agak sulit itu ketika kita meramu yang namanya komedi. Satu, ketika kita masuk set harus pemainnya tidak tahu apa yang kita ngomong supaya ketawanya natural. Susah, makanya banyak nanti improvisasi atau nggak hit yang nggak dikasih di skenario. Sama seperti kita sitkom, kadang-kadang si pemain tidak ngasih tahu hitnya, kadang-kadang. Jadi tertantangnya itu sekarang as a director. Makanya tadi kebetulan kalian di sini itu kita lagi reading semuanya. Jadi prosesnya lumayan agak, karena kan dia harus percaya lagi, balik lagi pertama kali berkomedi, dan alhamdulillah mereka semua percaya, dan pemainnya juga bagus yang akhirnya tadi juga ya saya puas, itu aja. Soalnya setelah film Semua Akan Baik-Baik Aja udah kelihatan ensemble cast kau selalu powerful ya. Amin. Dan ternyata ketika aku intip sama powerfulnya ya, Yes. luar biasa. Oke. Nah, horor udah, drama udah 2 kali. 2 kali. Thriller udah. Udah. Waktu itu yang pertama kali sama kita kan, waktu masuk OTT. Drama keluarga udah, dan sekarang drama komedi. Apa yang mau dieksplorasi di genre ini dan kenapa penting untuk diceritakan tanpa spoiler? Tanpa spoiler, saya Ya. pakai ini, nggak usah pakai ini ya. Ya udah gini aja. Kedengaran Kedengaran kan ya teman-teman? Jadi ada selalu di film saya itu ada pesan yang mau saya kasih. Kalau kemarin itu keluarga, karena orang tua saya sudah nggak ada, saya pengen mereka semua itu merasakan ada keluarga dan sampai waktu itu hilang. Dan akhirnya kemarin kalian nonton. Nah kalau sekarang itu ada keresahan saya satu yang belum bisa saya spoiler, tapi ini adalah 2 kultur yang berbeda. Ada satu pembahasan yang menurut saya lumayan agak beresiko sebenarnya, tapi saya harus mengedepankan karena itu yang menjadi isu saya. Dan akhirnya saya belum bisa bilang apa, akan surprise-kan banget buat kalian juga, karena isu itu yang lumayan agak santer dan akhirnya mengganggu kita untuk solidaritas. Saya nggak suka ketika ada yang membawa itu untuk memecah belah pertemanan segala semuanya. Itu yang akan saya masuk di film ini, dan mereka semua yang sudah baca baru draft 1 baru sekali baca langsung semuanya bilang mau ikut gara-gara isu itu yang kita ambil. Nah isu itu apa saya belum bisa cerita karena itu masih rahasia, dan mudah-mudahan kita delivernya juga sebagai komedi lagi, bukan seserius itu. Jadi ya mudah-mudahan kalian suka, balik lagi. Yap. Nah, ini kan berkolaborasi sama Cassandra atau Kasih ya. Yang film-film sebelumnya itu pertama kali kan? Jadi saya mau cerita Nah, boleh. juga. Ini Iya. menarik nih, gue Jadi juga menarik pengen ini. 3 film saya itu selalu menulis. Saya nulis, saya juga didampingin sama penulis skripnya. Yes. Kali ini saya 100%, mungkin 90% enggak. Maaf, yang belakang nggak kedengar nih kata Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau yang ini saya 90% saya enggak, semuanya itu pas. Saya meeting sama Kasih, ada take atau enggak, dia bilang enggak, kurang ajar. Dia mau lihat visi kita dulu, sebagai dia enggak, karena ini baby-nya dia ini dari tahun 2024 skripnya dan sudah menang di Indonesia. Jadi ketika kita ngobrol setengah jam, akhirnya dia bilang, saya sebenarnya ada sih. Akhirnya saya dikasih lihat, dan hari itu saya kontrak sama dia. Saya baru baca 35 scene. Saya bilang ini bagus banget, kenapa kamu nggak bikin? Saya nyari yang pas banget. Akhirnya saya langsung kontrak hari itu juga, yang tadi saya harusnya buatnya tunnel. Saya cancel tunnelnya. Saya buat ini karena saya bilang ini isunya bagus banget. Akhirnya saya buat, dan ketika saya bilang sekarang saya ada andil situ atau enggak, cuma 10%, cuma tambahan doang. Jadi ketika kalian bilang penulis ini siapa, bener-bener Cassandra Mawardi. Tepuk tangan.
pakai mic-nya sayang. Kalau dirimu pada saat ketemu sama Bayim pertama kali terus dapat meeting itu dan segala macam, what run into your mind? Sebenarnya sih waktu dikontak tuh pertama-tama waktu dikontak pertama tuh aku pikir ini, aku belum pernah share sama Baim ya, cuma aku pikir itu ini scam. Soalnya tiba-tiba di handphone ada Baim Wong kan, ini scam apa bukan ya gitu. Jadi sampai cek ke sana sini gitu, ini bener nggak nomornya dia gitu, takutnya kan totalnya rekening abis gitu kan. Iya, habis itu memang habis itu baru pertama kali kita ketemu, datang ya emang aku sih sebenarnya pengen kenal aja gitu, karena kan emang belum pernah selisipan project bareng juga. Pernah ngobrol juga. Pernah ngobrol. Terus nggak nyangka juga sih waktu aku mention ceritanya, konsepnya, terus dia tanya boleh lihat atau enggak, aku juga masa sih ini bener akan dibaca gitu kan, masa bener baru kenal, dia intip langsung dikasih lihat langsung di mirror ke big screen, langsung dosa-dosa kelihatan tuh kan kalau ada miss call nggak siap juga sebenarnya gitu, langsung dia lihat terus ya ternyata suka, aku juga nggak nyangka sebetulnya. Jadi emang memang ini project yang aku udah keep yaitu tadi dari 2024 aku nggak tahu ini akan bisa terjadi nggak ya gitu, walaupun pengen banget. Jadinya begitu akhirnya ini Baim mau, terus dan di hari itu juga dia kayak making phone calls, ngajakin orang-orang, terus aku kayak ini beneran nggak sih gitu, ternyata bener. Terus di dalam ini ada cast yang aku nggak pernah kebayang semuanya, terus kita juga ada beberapa lokasi yang aku juga kebayang akan bisa di shoot di sana dengan komplikasi yang nanti komplikasi akan sangat tinggi. Jadinya Baik, makasih ya. Sama-sama tuh. Mewujudkan mimpi aku. Soalnya kalau enggak itu skenario cuma akan jadi sebuah file yang ya cuma akan sebuah file dalam folder gitu, nggak akan ada yang baca juga. Malah kayaknya dia orang pertama yang baca setelah full gitu skenario. Wow, meant to be banget. Baim tuh tipenya, berarti dia suka banget. Aku tahu banget semua filmnya kan aku dampingi. Dia tuh gak pelan untuk mengganti. Jadi gini, dia mikir ini adalah film yang mungkin festival bilangnya. Oke. Kalau kita kan baca langsung ngerti. Yang diubah akan ini. Akhirnya kita cuma baca untuk polanya. Oh ini sih bagus banget sih. Saya selalu kalau bikin film, belum ada film yang buat seperti ini. Itu harus kuncinya saya sebenarnya. Belum ada orang Down syndrome untuk main film. Belum ada tipikal film seperti ini yang berani untuk ditayangkan. Oke, gue yang pertama. Akhirnya saya, tapi dengan ramuannya saya, ini nggak boleh festival, harus komersil. Makanya ketika kemarin saya ada ngepost ya reveal cast, dia WhatsApp saya lucu banget. Wah ini loh, aku nggak pernah nervous ini gitu. Aku udah lama banget. Terakhir kapan nervous lihat film ini? Get Married 2 kata dia. Ya Allah lama banget. Dan ini emang kayaknya sih emang baby-nya dia banget. Jadi saya senang banget untuk ada di sini sama dia. Keren, seru. Yeay. Oke. Nanti supaya ngebocoran yang nggak terlalu banyak, bentar kita akan panggil para cast. Tapi Kasih mau nanya dulu dong. Tadi kan aku sempat ngintip dan dengar ya. Kalian reading di dalam itu kan seru banget dan karakternya banyak banget. Teman-teman media udah bisa lihat lah contekannya, khususnya banyak banget nih di sini. Tanpa spoiling too much, bagaimana sih kamu memilih karakter-karakter yang tadi Bayi bilang penting, cerita yang penting di skenario kamu ini? Berdasarkan apa? Apakah ada kejadian di sekitar atau apa? Atau kenapa? Sedikit. Jangan spoiler. Jangan spoiler. Gimana cara buatnya ketika kamu ada ya? Dua Yang kultur ada yang kalau gitu. bilangin kita dua kultur yang berbeda. Gimana caranya? Nggak mungkin sih karakter-karakternya gitu memang ada yang merepresentasikan lah ya. Ya. Begitu bukan? Jadi sebenarnya gini, kalau bisa gue yang menjawab, dia itu tidak berpikiran akan terjadi Seperti itu, I see. case seperti ini. Yang isu tadi saya nggak bisa jawab, karena itu ada cerita, dia juga nggak bisa jawab. Kenapa? Saya bilang waktu itu, kok lo bisa buat skenario sesempurna ini? Gue bilang, kenapa? Ternyata itu adalah diri dia. Saya ini 7 tahun lagi. Pantesan, kok bagus banget saya bilang. Akhirnya saya bilang sama dia, oke, gue akan tanda tangan kontrak ya. Mudah-mudahan saya nggak sabar juga untuk spill apa itu isunya. Cuman ini yang memang kita harus benar-benar mengedepankan. Dan ini sebenarnya ringan, tapi juga berat. Tapi kita bikin komedi. Jadi
Penasaran nanti. Oke, Kayaknya tangan. dari case-nya kalian bisa Nebak-nebak. intinya apa? Pasti kelihatan. Oh, ada kejutan. Karena kultur itu berbeda banget. Nanti kalian, oh cerita tentang ini ya. Kalau untuk dipertanyakan silakan, tapi kita jawabnya sepenuhnya. Ya. Kalau udah kebayang sama kalian, Belum oh ini pasti soal ini nih. Ya. Oke, ini nggak ada video cast juga kan ya? Nggak ada. Oke, kalau gitu aku panggilkan ya sebelum nanti Mbak Im kepancing untuk menjawab terlalu banyak. Ya, jangan ya. Sudah siap? Siap. Oke, aku akan panggilkan. Aca di situ aja panggilin, tapi jangan di-tag ini duluan. Jajaran, tuh, nggak apa-apa panggil satu-satu nanti. Jajaran cast film Akhirnya lo. Minal Aidin, mohon maaf, Des. minta Rizky. Ini udah kebayang ya. Udah kebayang ya lucunya ya? Kebayang ini Bang. Sini Mi. Sini Umi. Ini aku panggil sesuatu pasti sesuatu pasti kalian juga heboh karena nggak nyangka. Davina Karamoy. Aku suka surprise ini. Oke. Biasanya lucu-lucu siapa lagi sih kalau tidak kalau bukan Aming. Oke, siapa lagi ya yang biasa lucu-lucu ya? Siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Gita Bebita? Agak lain. Oke, lalu kita juga ada Ria SW. Nanti kita akan atur pasangan. Lalu ada Erik Estrada di pemain. Erik ini biasanya simpel ya, saya ngomong ya. Jadi kita fotonya dua tingkat. Iya gue tahu. Di sini dulu deh, nanti kita panggil. Lalu kita tambah-tambah lagi ya. Ririn Dwi Arianti. Oke. Lalu kita panggilkan juga Indra Birowo. Tadi udah ketahuan ya? Ketahuan gua. Dari situ. Lalu kita panggilkan juga Hans the Cracker. Selamat sore. Sehat semuanya. Oke, sekarang kita panggilkan. Hai doa. Aku panggilkan dan Elma Fatma. Oh, nggak ada. Oke, kita kasih yang manis-manis lagi ya. Boleh. Amis Daud. Baik lagi. Yes. Oke, lagi lah. Kira-kira tinggal berapa lagi? Dua. Kok tahu sih? Dan udah gitu kursi ya? Oke, dan sekarang oh ya, kita keluarkan dulu dua yang kecil, yaitu Kenzo Drago Wong. Enjoy di mana? Ada dia. Sini. Foto dulu, say hi dulu. Sini aja udah, sini aja. Oke, kamu aja kenal. Oke, ini sekarang dua terakhir. Oke, dua terakhir ini. Ini yang nggak pernah mau main film sama kayak Ria SW. Pakai ini biar damai. Yang nggak pernah mau main film, tapi ini saat satu dulu saya kenalin ya. Di sini penuh dengan surprise, apalagi udah lihat cast-cast semua ini bagus banget. Tangan dulu dong. Jadinya
seru banget. Oke, saya akan panggil yang pertama. Ini dia yang saya suka banget. Aduh, ini dia. Tongolin aja deh mukanya dah. Sambut sini. Ini adalah Fahmi Jaya. Dari sana anak-anak emang di sini. Anak pertamanya Kak Baim. Ada sini deh. Akhirnya di sini dapat peran yang serius di salah satu peran utama juga. Tapi terakhir saya juga nggak mau sebut namanya, dan ini ada orangnya. Ini teriakannya paling besar karena ini dia nggak mungkin main film. Keanu. Ini Siapakah dia? ini mau. Ini yang saya bilang semuanya tuh. Oke, lanjut. Ada yang minta kerja juga. Akhirnya saya, iya nggak apa-apa. Akhirnya Serata minta kerja. Iya. Enggak deh, bukan. Oke, di sini sebenarnya saya memilihnya bukan karena komedinya, tapi lebih ke arah kalau saya kan pemain juga yang kayaknya sudah tahu, apalagi kalau yang baru yang belum pernah. Saya udah bayang, kayaknya dia main deh. Bukan karena dia main film komedi, habis itu saya memaksakan yuk supaya lucu ada dia yuk. Enggak. Lebih ke porsinya memang harus Gawi yang main, harus kita yang main, harus Sarasian yang main, harus Fridi yang main, harus Davina yang main, harus Lukman yang main. Jadi semuanya itu sudah dibayangkan, even itu panggung. Jadi bukan karena yang lucu siapa yang kayak gini. Enggak. Karena ini sebenarnya film drama, tapi komedi kita tebeli. Itu dia. Iya, ini pertama kali sama Kak Baim, tapi karena aku tuh selalu ngeliat konten-kontennya Kak Baim kalau lagi syuting film kayak gimana, terus film-filmnya juga aku nonton. Kebetulan film yang terakhir papaku tuh nelfon, "Papa habis nonton filmnya Kak Baim, bagus banget." Terus tiba-tiba Kak Baim WhatsApp terus ngasih skripnya. Itu aku ngerasa kayak baru aja kemarin papaku nobar gitu sama teman-temannya dan sama mama juga nonton filmnya Kak Baim. Terus tiba-tiba ada tawaran ini, pastinya aku seneng banget karena udah ngelihat cara Kak Baim ngedirect itu seru, pemain tuh punya ruang dan fun yang paling penting. Pas baca skripnya, kayaknya nggak nyampe berapa lama ya Kak, aku langsung telepon, "Kak, aduh ini bagus banget skripnya, aku mau main di sini," gitu. Dan akhirnya alhamdulillah cocok karakternya. Kita udah ketemu sama Kak Baim, ngobrol berdua, nyobain sedikit karakternya seperti apa, dan oke nih cocok ternyata. Akhirnya aku berperan sebagai Rizky di sini. Karakternya itu Rizky ini anak yang penurut, pendiam, gak banyak omong, tapi dia tuh punya mimpi dan cita-cita yang
dia keep sendiri gitu. Walaupun dia diam penurut tapi dia tahu di hidupnya itu mau jadi apa. Nah, alasannya kenapa pengen ada di film ini karena nggak boleh di-spoilerin, tapi ada satu hal yang diangkat di film ini yang menurut aku tuh penting banget untuk disuarakan, dan mungkin agak susah kalau disuarakannya di platform lain selain film gitu. Karena kalau di film kita bisa ngelihat cerita, bisa ngelihat perspektif banyak karakter, dan akhirnya aku mau karena sesuatu itu yang juga selalu aku pengen suarakan di sosial media aku dan di mana-mana, dan akhirnya senang banget bisa memainkan karakter dan terlibat di film yang akan mengangkat itu gitu. Tapi belum bisa di-spoilerin apa gitu. Itu sih alasannya kenapa mau main di film ini. Tepuk tangan, keren. Aku sudah suka melihat kolaborasi dua production aku ini. Oke, Fadil. Waduh, jadi. Waduh. Jangan ngelawak, Boleh. jangan Dim. Fadil boleh ceritain dong gimana akhirnya si Baim? Tapi emang udah kenal ya, Baim? Apa? Udah kenal. Oh, udah kenal. Terus pada saat dikasih tahu akan main film ini gimana? Dan perannya gimana buat kamu? Yang pertama kali pas dikasih tahu sama Kak Baim otomatis Handphonenya turunan kakak. handphone yang ketinggian. Pertama kali ditawarin sama Kak Baim udah pasti karena kebiasaan ditawarin selalu nolak. Jadi langsung nolak. Tapi ada beberapa poin dari Kak Baim tuh yang bikin aku kayak coba dulu ya karena Kak Baim tuh yakin banget kayak kalau aku tuh bisa katanya. Sebenarnya selama itu nggak mau coba di film juga karena takut ngecewain banyak orang juga gitu. Terus aku pas ditawarin sama Kak Baim, akhirnya aku bilang ya udah Kak Baim, aku mau, tapi aku mau Kak Baim dengan sejujur-jujurnya pada saat ketemu. Kalau memang menurut Kak Baim aku nggak cocok, please langsung bilang kalau aku nggak cocok gitu. Jangan ada nggak enak. Akhirnya pas setelah ketemu, Kak Baim bilang bisa kok ini segala macam. Terus yang bikin tantangan adalah di film ini tuh walaupun genrenya komedi, drama komedi, tapi ternyata aku di sini dapat peran tuh yang bener-bener bukan aku banget. Pas dapat tuh kaget kayak nggak harus bener-bener berbeda banget sampai aku les acting. Wow. supaya bisa buat dapetin perannya. Jadi aku bener-bener sampai les acting, nggak mau banget ngecewain. Terus akhirnya bilang sama Kak Baim kayak ya udah Kak Baim, aku mau coba buat main film bareng sama Kak Baim. Oke. Kamera sayang. Kamu jadi siapa? Aku sebagai Alwi. Alwi. Iya, anak Habib. Oke. Nah, di film ini main berdua sama bapaknya emang satu paket gimana? Apa gimana Bayam? Apa memang syarat atau memang dari Bayamnya sendiri atau dari kamu atau gimana? Tadinya ngajak, cuman susah ngajak yang sebelah ini. Akhirnya mau. Nggak tahu. Ya, aku wakilin papa aja kali ya. Awalnya tuh kan pertama kali Kak Baim ngomong juga kayak sama papa bisa nggak? Aku udah bilang papa udah pasti nggak bakal bisa deh Kak Baim, baca skrip aja udah pasti nggak bakal bisa. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, coba tawarin dulu karena ini jadi Habib katanya kayak gitu. Terus aku bilang kayak aduh gimana ya udah coba aku tanyain dulu ya. Aku tanyain terus papa nggak mau, katanya enggak papa nggak berani gitu. Tapi di situ ada mama. Nah mama aku kan tipe yang kayak ih bisa, papa bisa pasti gini segala macam. Akhirnya ya gimana mah, anak takut. Enggak usah takut, udah mau deal. Nah kita dulu sama ibu kan, surga di telapak kaki ibu. Jadi aku bilang sama Kak Baim, papa mau, tapi yang penting aku temenin gitu. Akhirnya papa kalau nggak mau, akhirnya kesini dan sama juga aku bilang sama Kak Baim, tapi ini kalau misalnya papa nggak bisa juga bilang aja ya kalau nggak cocok gitu. Dan ternyata senengnya menurut Kak Baim papa cocok, dan juga teman-teman semua pemain yang ada di sini bisa maklumin berakting bersama papa, jadi senang banget. Dan kita ke Davina. Makasih ya Fadil. Sama-sama. Davina Karamoy. Oke, sekarang kalau kamu sendiri Dav, seperti apa persiapannya untuk film ini? Jadi apa? Dan karakternya gimana? Lalu ada ini nggak sih sesuatu yang menarik dalam prosesnya? Aku di film ini berperan sebagai Ana. Pastinya
Kalau dibilang ada yang menarik atau enggak, sangat ada, karena mungkin kalau para wartawan ngelihat secara look udah sangat beda dibanding look aku sebelumnya ya, di mana aku selalu rambutnya panjang. Cuman di film ini setelah diskus sama Kak Baim kayak apa yang dirubah ya kira-kira buat aku. Coba deh potong pendek, mau nggak Davina? Aku mau banget. Awalnya potong pendek dulu, terus kayak tambah poni deh. Menarik nih. Ya udah akhirnya boleh deh kita potong poni juga. Jadi emang new look buat karakter ini. Dan untuk karakter sendiri Spoiler ya pemirsa. Negosiasi dulu, negosiasi. Yang itu nggak apa-apa. nah, kalau untuk karakter Ana sendiri, Ana ini adalah anak pelayanan gereja. Dia itu beragama Katolik yang lumayan lumayan religius. Jadi untuk karakternya sendiri itu bagi aku sangat menarik, kayak wah, kita menyelami karakter baru nih, dan juga dari looknya juga udah berbeda. Jadi pastinya pas pertama kali baca skripnya aku full ketawa dan full nangis juga ujung-ujungnya. Jadi kayak why not, kenapa aku nggak ambil project ini. Jadi itu sekarang. Oke, keren. Itu udah bisa. Sebelum aku nanti yang baik lagi, kayaknya aku juga kepo ya, pengen tahu semua yang lain main jadi apa ya. Kita mulai dari Mas Umar deh. Nanti ke kanan ya, jadi kita bagi-bagi mic. Silakan, Babe. Gini kayak mesti gini deh. Nggak gitu. Balik. Masalah banget tadi. Wow. Oke, selamat siang sore teman-teman semua. Wah, rame banget nih. Kalau gue sendiri perannya sebagai Fari sih namanya. Secara karakter, dia adalah seorang bapak yang punya latar belakang punya dari culture yang lumayan ya Indonesia Timur. Jadi menarik sih, gue dulu sempet berapa kali main di area Indonesia Timur, cuman lama banget yang akhirnya nggak ketemu di situ. Juga ada tawaran dari temen gue lama yang cukup sombong, lama nggak ngajak gue main film ya, jadi bikin film. Gue akhirnya Baim masih inget gue sebagai temennya gitu ya. Dia langsung ngasih skripnya dan gue suka banget sama skripnya. This is one of the, menurut gue, it's a very challenging juga buat Baim gue rasa ya. Karena selama ini dia bikin horor, habis itu kemarin bikin drama yang menurut gue bagus banget. Dan sekarang dia mencampurnya dengan komedi, tapi menurut gue komedinya sangat tidak berlebihan, tidak slapstick. Ini yang membuat gue sangat tertarik untuk ada di film ini, project ini. Ditambah dengan ketemu teman-teman baru, termasuk juga teman-teman lama, ini membuat semakin menarik. Sisanya belum bisa diobrolin hubungannya kemana. Kebetulan Sarah ini jadi ibu ya? Iya. Ya kan? Ibu ya? Iya nih, ngomong sama ibu. Saya di sini sebagai Vince. Jadi ini film tentang 3 cewek kembar. Dan kami itu kembar dempet. Terima kasih loh Mbak, aku jadi kembarannya mereka. Aku sangat tersanjung banget. Ini saya sebagai Vince, mantan pacarnya Pak Lukman Hakim, Fari ya. Kamu pacar? Ini suamiku. Ini pertama kali diajak Baim. Thank you Baim. Sama-sama. Sebetulnya waktu diajak Baim pertama kali saya dikasih tahu diajak Baim untuk main film, saya rada-rada ini serius karena saya sudah nonton karya-karya Baim. Dan semua filmnya nggak ada yang nggak box office kan, semuanya penontonnya banyak banget gitu. Jadi saya pikir ini gue bisa nggak ya, ada deg-degan juga gitu pas baca karakternya juga. Jadi istrinya lupa saya pikir apa aku harusnya kan aku jadi anaknya juga. Cuman ini kan saya bersanding dengan aktor-aktor hebat gitu. Kalau saya kan di film kan baru belajar. Saya itu kan di film itu aktor figuran utama. Kedip dikit hilang, udah nggak kelihatan gitu. Jadi bersanding dengan mereka saya banyak belajar. Saya sebetulnya deg-degan juga apakah bisa membawakan peran Vince ini.
Tapi dengan bimbingan Mbak Imun, semoga saya tidak mengecewakan yang lain karena ini mereka semua hebat-hebat sekali. Jadi terima kasih. Jadi kalau Vinca mengecewakan salah terjadi. Oke, ini buat berarti mau jelasin aja nih. Berarti salah Tete Sarse sama Lukman adalah bapak ibunya Prilly. Davina. Davina. Oke. Mirip mirip banget. Banget. Oh ya, silakan. Jangan. Hai, nama saya Alex Abad. Makasih udah datang di sini semua teman-teman. Assalamualaikum. Saya teman lama Baim juga udah ngeliat dari awal Baim nongol di layar dulu, terus sampai dia pindah ke layar lainnya, terus sampai dia tiba-tiba pengen punya cita-cita untuk ngedirect. Sampai akhirnya tahun kemarin kita duduk bareng ngobrol banyak. Baru di film ini saya diajak, dan memang kita nggak bisa bertaut dengan hanya cuma berteman ya, kayak memang yang dipilih di sini sama Baim itu semua sesuai dengan kebutuhan karakter, kebutuhan cerita di filmnya, dan masuk tidaknya mereka dalam anchor ensemble karakter ini. Jadi I'm glad saya tersanjung bisa bareng sama teman-teman main di sini, apalagi dipasangin sama Dawia sebagai istri saya di sini. Jangan kayak malam pertama kita. Besoknya saya kehadirin rentek semuanya. Aja ya. Enggak, cuma trauma aja nih. Abi koyoknya sampai nempel. Iya, ini sampai sekarang nih koyoan nih. Nih, Dawia. Makasih loh ya, belum apa-apa udah difitnah. Semoga ini menjadi satu pertanda baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mungkin lupa, saya Dawia Zeda. Aku di sini sebagai Amira, istri yang durhaka. Pokoknya seorang istri dari Bapak Mus. Oh ya, maaf, nama karakter saya Mustafa, panggilan sayangnya istri saya Mus. Tadinya mau push tapi dia nggak meong. Jadi ini apa sih yang di oke. Aku juga agak bingung waktu itu tiba-tiba di DM sama Kak Baim. Aku juga nggak nyangka bahwa Kak Baim masih ingat bahwa dulu kita pernah kenal. Tiba-tiba di DM, aku minta nomor WA dong. Wah, duda nih. Bingung juga, oke Kak. Oke Kak, ya. Jadi aku, kamu mau nggak main film aku gini? Aku suka melihat karakter kamu. Jadi sebenarnya sih ini gampang aja kata dia, karena sebenarnya aku lebih pengen karakter kamunya kata dia, yang pernah dia ditonton di yang sebelumnya. Jadi aku pikir ini akan gampang dong, ya kan? Jadi aku pikir ini akan menjadi sesuatu hal yang paling gue disuruh teriak-teriak doang gitu kan. Tapi ternyata begitu membaca skripnya, terus reading pertama, kedua, ketiga, termin 1 masuk, aku mulai berpikir, aduh, kayaknya pengen mundur deh nih, kok ternyata nakutin ya gitu, karena ternyata ini bukan cuma komedi, tapi ini juga ada drama, gitu. Yang aku tuh selama ini mau di drama manapun aku pasti komedi, gitu kan. Jadi agak-agak ya Allah Kak, kamu nih yakin nggak sih sebenarnya maksudnya mau aku main di sini, maksudnya yakin gue bisa nggak gitu. Tapi dia selalu meyakinkan aku, udah bisa Dawia, bisa, justru ini akan jadi sesuatu yang bagus insya Allah buat kamu. Amin. Dan aku alhamdulillah diskusi sama mama dan segala macamnya, bismillah aku terima. Dan aku cuma berharap mudah-mudahan tidak mengecewakan siapapun untuk nanti yang nonton. Karena setelah aku deal sama Kak Baim, pergilah aku ke bioskop nonton, semua baik-baik saja, terus kemudian suamiku lukaku. Di situ filmnya memang sedih ya, tapi aku nangis kenceng bukan karena sedih filmnya aja,
Tapi aku lebih ketakut, ya Allah, ntar film gue gimana ya? Bagus juga nggak kayak gini ya, kalau gue yang main, ya kali followers gue dikit. Gitu, jadi apa namanya? Wah, di situ aku ngedrop banget bener-bener yang ya Allah. Tapi aku pasangan segalanya, mudah-mudahan aku bukan dari teman-teman, dan alhamdulillah diketemukan dengan pemain-pemain yang luar biasa. Yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan baik, membawakan ini, menyampaikan ini dengan baik semuanya. Abi udah gak usah diomongin, capek tiap morning nungguin Abi doang. Capek lah. Datang pura-pura koyoan, kan dia kan kesian kan? Datang koyoan kan kita kesian. Terus juga pada dirinya namanya pengantin baru, ini kenapa bisa honeymoon? Enggak, habis infus. Jadi kena 3 lagi. Kayak gitulah kira-kira teman-teman, pokoknya aku nggak ada lagi di sini. Belum. Ngomongin apa lagi? Halo teman-teman, saya David Dowo. Di film kali ini saya berperan sebagai Bapak Polisi. Siap saya. Polisinya boleh nggak diomongin? Boleh dong. Polisinya boleh nggak diomongin? Kenapa? Ada trauma. Oh. Maaf. Salahin baik. Ganti aja, jangan bilang bapak polisi. Bermain sebagai cowok matre. Oh, cuma. Ya, jadi bapak polisi ya. Jadi kalau aku lihat Mbak Im itu kemarin film-filmnya hat-trick ya. Semuanya bagus, keren banget. Siapa yang nggak mau diajak main film sama Mbak Im? Pasti mau temuan. Apapun itu perannya, aku juga begitu. Dulu Mbak Im itu adalah peran utama di film saya yang pertama. Saya di film layar lebar. Mbak Im waktu itu belum main film juga. Dia pertama kali bantuin aku untuk menjadi peran utama di film aku dan pertama. Nah sekarang paybacknya ya Mbak Im, thank you banget. Bro. Kamu pegang makin kalau mau ada tolong tambahin atau komen boleh ya. Keren. Berarti ini kayak reuni ya? Iya, kayak reuni. Dengan posisi yang berbeda. Senang banget aku ngeliat Bayem sekarang sampai sejauh ini. Nggak nyangka banget Bayem bisa bikin film yang seperti ini, seperti kemarin juga semuanya keren. Tepuk tangan buat Bayem. Halo, selamat sore semuanya, apa kabar? Halo. Ya, senang ada benar-benar reuni loh hari ini. Iya, Tin. Saya pertama kali main film sama Martin ini. My friend, my venture. Proses casting saya di film ini menarik. Mbak Im telepon malam-malam, kamu harus main di film aku. Oke, boleh minta skripnya? Udah nanti aja. Siapa yang main di filmnya? Udah tenang aja. Oke, berapa hari syuting? Udah nanti kita atur. Jadi aku saya iya saja. Kalau aku dengan kerjaan Bayem aku sangat percaya. Dia kerja keras, seru, dan aku lihat hasilnya juga bagus banget ya. Dan thank you sama-sama project, dan senang ketemu Mbak Sarah, Lukman, Indra, biar teman-teman lama di sini, dan hope you guys enjoy the movie. Ini bukan suamiku aja. Ada disebut tuh mantannya. Lukman Hakim baru anak gua kan Rajata Hakim. Mantan gua Emir Hakim, jadinya Lukman Hakim. Makanya ganti aja ke dia. Jadi aku nggak salah. Bapak dulu nih. Bapak. Sebagai bapakku ya, kalau ini. Iya. Keluarga dia. Ayo Kamu. Nama lagi nggak tahu. Kan ini diwakili kan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Saya Muhammad, di film ini berperan sebagai Habib Ma'ruf, yaitu ayah dari Rauf. Dari apa? Tiba-tiba. Ayah dari Alwi, Fadil sama anak lagi yang sama. Hamis. Ini film pertama saya.
Ya insya Allah aja nggak mengecewakan kabar yang baik ya. Insya Allah sukses semuanya. Amin ya Allah. Lanjut. Selamat sore semuanya. Sore. Saya Ami. Di film ini saya akan memerankan karakter yang namanya, pokoknya sekarang tuh alhamdulillah nggak jadi binatang lagi. Udah apa-apa bisa jadi binatang, gitu kan? Sekarang alhamdulillah lebih manusiawi ya. Namanya tuh lembut, nyoy kayak squishy, gitu kan? Karakter saya di sini namanya. Itu malah nama baik kita baik. Kenapa bubut tak ada konsepnya bukan? Nah di sini tadi kan saya diminta baik pertama kali untuk jadi kembarannya Agus Daud kan. Kayaknya enggak gitu. So banget ya. Pokoknya pas ketemu Baim, emang udah berteman lama, terus ngelihat shownya dia dengan hat-trick filmnya berkali-kali, kayak siapa yang nggak mau ya. Udah gitu ngelihat ensemble castnya juga luar biasa, ngelihat yang skripnya juga teman-teman lama saya Cassandra kan, terus teman-teman lama juga sahabat lama, pas baca skripnya bagus banget, dan skripnya penting untuk keadaan Indonesia sekarang ini ya. Dan di samping saya tuh kita cerita dia jadi pasangan tipe ke bos saya. Jadi suami istri ceritanya. Ya, pokoknya bismillah filmnya mohon minal aidin, mohon maaf, minta rezeki, bismillah, sukses, amin. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Saya Gita Bebita dan ya seperti yang Kak Aming tadi bilang, saya akan menjadi pasangannya Kak Aming, dan yang membedakan peran saya sekarang dengan yang sebelum-sebelumnya, walaupun masih dikit tapi adalah ini film bener dong. Film ini dari tadi kan belum ada spoiler, tapi saya kan anaknya suka memberontak ya, jadi ini aku spoilerkan aja gitu ya. Jadi film ini tentang kesehatan. Jadi film ini tentang pentingnya untuk berpikir ulang potong lambung. Jadi ini adalah pasien Gibor, diperankan aktornya Davina, Dawia sebelum potong lambung, aktornya diperankan sama Prilly. Jadi itu ceritanya tentang bagaimana orang dari segede ini menjadi kecil dan dinamika sosialnya. Tapi pokoknya nggak bisa spoiler, tapi benar semua kata teman-teman. Ini premisnya sangat lucu, kita nggak bisa spoiler, tapi ini premisnya bagus banget, dan ini mudah-mudahan akan memberikan sesuatu yang sangat indah untuk Indonesia setelah keluar. Amin. Amin. Film loh. Ayo tambahin. Bagus premisnya. Hai, Reswe. Hai semuanya, selamat sore. Kelihatan ya. Ya aku ya, sudah di sini berperan sebagai Ya, aku ya di sini berperan sebagai, tadi Kak Git udah spoiler dikit. Di sini aku sebagai dokter yang potong lambungnya. Ya, aku di sini berperan sebagai Alia, sahabatnya Rizky, yang suka ngingetin mimpi-mimpinya Rizky. Kenapa aku ambil film ini gitu ya? Oh, pada saat di casting sama Baim. Oh, ini sih awalnya aku kan nggak kenal sama Kak Baim ya secara personal. Terus tiba-tiba Kak Baim DM aku gitu. DM aku ngajak ketemu, akhirnya Kak Baim ceritain tentang filmnya. Begitu diceritain aku suka banget sama ceritanya ya.
itu ceritanya beneran komedinya dapet, kesan moralnya juga dapet gitu. Terus begitu Kak Baim kasih tahu peran aku sebagai apa, dan itu aku langsung makin tertarik karena itu keluar dari karakter aslinya aku sebagai Ria SW gitu. Jadinya ya aku ambil. Selamat sore semua. Saya Ririn Ayanti. Apa kabar semua? Yang pasti waktu Baim ngajak nawarin, dia cuma bilang udah ini kamu pakai gitu. Kayak gitu deh. Anehnya nggak pakai mikir lagi, iya aja lagi. Oh iyain gitu, nggak tahu kenapa. Percaya aja, nah tapi percaya itu karena terbukti dengan perjalanan Baim. Kita boleh temenan udah lama, tapi buat aku Baim itu selalu berkembang dan meresap gitu. Jadi itu Baim ngomong sesuatu itu udah menghipnotis, aku bilang kok iya pakai ikutin, nanti tinggal arahin aja. Mohon arahannya Pak Baim. Apalagi tambah di sini aktor-aktor yang Baim bisa ngumpulin semua aktor-aktor yang ada di sini nih, luar biasa banget. Congrats Baim, semoga lancar semua, sukses, dan thank you semuanya, happy semua. Ini jadi siapa saya? Nah, kalau kata Baim, gitu. Tipis lagi jadi spoiler nih. Ini tadi udah kayak berasa nonton loh sebenarnya. Kayak sering udah kayak nonton adegan kan ini semuanya. Ya, ini betul-betul ya kan, ini betul-betul wartawan nih. Kenapa saya pakai batik? Ibarat presiden film Indonesia, Baim ini selalu memberikan inovasi terbaru buat perfilman Indonesia. Kemarin. Bentar Pak. Saya salah satu orang yang pulang ke lokasi syuting nangis karena Baim banyak dihina oleh gak usah tak sebut lah. Emang Baim bisa bikin film? Emang tuh anak pinter, yakin tuh ya, film jadi. Pak mesti katain gitu Pak, demi Allah. Saya orang mention aja Bang, namanya di sini aja Bang. Nah itu saya bilang, dia mana? Enggak. Asik bro, iya bro. Kita lihat bro. Jadi saya lebih kayak, wah ini bagus loh Pak, lu dikatain gini. Tenang bro, bagus. Belum tahu bro. Yang kedua, saya satu-satunya aktor yang ngatakan, mungkin bagi bapak ibunya nggak pernah ngatain anjing ya. Saya tuh ngatain anjing, dia ketawa. Anjing kok bisa gini sih Pak? Ya kan, keren kan? Anjing ini Pak, ya kan, keren kan? Itu di film Sukma. Nah terus di film ini, saya berani yakin ibaratnya, terima kasih Pak Registrator, makanya saya bawa istri. Di film ini saya dibayar 2 SIM, tak sebutin aja Pak, 950 juta rupiah. 2 SIM. Nah, kemarin kamu ngomong ini, terima kasih, gak apa-apa. Saya bawa 2 SIM, biarin. Ngapain? Antara besok gak ada yang ngomong ya gak masalah, tanggung jawabmu. Ya, terima kasih Pak Baim, saya bisa bikin rumah. Gak lucu ini fakta ini Pak Bu. Ya, lagi kata terakhir buat Baim adalah Baim Wong ini adalah dia sukses di atas keraguan orang lain. Gak masuk Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2013 film pertama layar lebar gue dengan lo. Waktu itu aku pater, kamu presiden Indonesia. Jadi ini buat aku kenapa aku mau ikut produksi ini, soalnya ini film reuni sama Pak Wong, silaturahmi. Terus dia DM aku 3 minggu lalu, Hans bro, mau ikut film? Ya kalau dengan kamu mau. Terus aku berperan seperti apa? Anak Jaksel ABG 2 Belanda itu. Terus astaga anjay. Aku masih terus.
persiapkan untuk peran ini, terus aku bilang karakter aku seperti apa? Ngobrol Belanda. Ya udah itu gampang. Jadi aku persiapkan untuk peran ini, makan gorengan terus hari pagi sampai malam, dan udah aku udah siap nih. Nah itu bercanda. Aku jadi turis asing dari Nigeria. Jadi karena itu, tapi menarik kan? Anak orang tadi. Baru selalu ada hal baru kan? Iya, inovasi. Itu saja. Terima kasih bro. Nah, jadi syuting itu kapan? Boleh kasih tahu aja nih sebelum media boleh nanya-nanya step-step persiapannya nih, syutingnya kapan? Entah targetnya sebenarnya kau pingin tayangnya kapan gitu? Sebenarnya kemarin itu kita review cast untuk di test camp, tapi di situ juga semuanya dibohongin. Bilangnya nggak ada. Dia pada nanya test camp di mana, di sini bukan. Apalagi Mbak Sarah. Dia dikira diculik sama driver saya, ini buat mana? Disuruh ini diem terus. Akhirnya kita semua ke Ancol. Jadi ada cerita juga di Ancol itu sebenarnya saya agak terharu. Sama seperti tadi saya ngeliat rame-rame, saya tuh orang yang sensitif banget ya Allah. Saya ngeliat rame-rame kayak begitu tuh kayak rasanya, karena kita pemain juga ya, cara kita ngumpul, yang akhirnya kita kurang nih, kita seneng-seneng cuma ada kerja doang. Akhirnya kemarin tuh kita ke depan benar-benar seneng-seneng. Dan mereka juga seneng ketika Gak seneng aku kak. Oh, gak seneng? Gak seneng aku. Kenapa? Gak bisa naik apa-apa pakai gamis kak. Kamu pakai sarung, kos-kotan dulu. Gimana pakai sarung? Pakai sarung. Suruh naik kora-kora. Jadi kemarin ke test camp seru banget. Saya mau ngasih lihat ke mereka itu dalam vibe-nya. Vibe kita itu begini ya. Aduh, kita itu berteman tapi kita mau kasih kerja yang paling bagus ke penonton. Tapi vibe-nya jangan kayak kerja. Udah itu doang. Dan akhirnya kita 2 hari lagi mau syuting, doain mudah-mudahan bagus gitu aja. David itu kan masih sekolah ya, Mas ya. Dan juga sekarang lagi tumbuh gigi. Jadi dia tuh masih suka tantrum gitu. Jadi Kak Bayu udah sempet ngajakin, tapi aku bilang kayaknya untuk David nanti dulu deh gitu. Karena dia masih masa pertumbuhan lah. Itu oh aja. pantas, pantas. Suka deh kalau ada temen halu juga. Tantangannya adalah saya harus bisa bahasa Arab. Karena saya ngambil sastra Arab ceritanya di kuliah. Kebetulan banget pas baca skripnya, saya itu lagi belajar bahasa Korea. Emang lagi belajar bahasa Korea. Terus sebenarnya pas baca skrip, semuanya kan bahasa Indonesia, tapi ada tanda kurungnya bahasa Arab. Jadi aku nanya kan Kak Bayu, Kak ini dialognya maksudnya bahasa Arab? Iya, jadi nanti kamu sekolah bahasa Arab dulu ya. Akhirnya saya berhenti belajar bahasa Korea karena otak saya nggak nyampe ya belajar bahasa Korea, annyeonghaseyo, tiba-tiba harus bahasa Arab gitu. Dan latihan tiap hari ternyata lumayan susah untuk bahasa Arab, nggak boleh salah-salah sedikit pelafalannya. Tapi saya bersyukur banget pas dikabarin yang jadi Habib adalah Pamu, karena Pamu bisa bahasa Arab bacanya. Jadi saya udah bilang, Pak, kalau saya salah-salah bahasa Arabnya tolong dikoreksi. Karena kan walaupun udah belajar dan alhamdulillah udah lumayan bisa, tetap aja takutnya pas di actingin, pas di lokasi syuting takutnya salah. Tapi ya alhamdulillah lancar-lancar aja. Jadi semoga bisa meyakinkan di saat berdialog dengan bahasa Arab. Sama tantangan keduanya itu harus bisa nahan ketawa ya, karena di reading aja benar-benar nggak bisa nahan ketawa, susah banget untuk stay karakter karena banyak banget adegan yang mungkin adegannya itu drama tapi situasinya komedi banget, jadi susah untuk benar-benar bisa tahan ketawa dan jalanin si karakter Rizky ini. Cuma overall benar-benar happy banget dan fun banget proses menuju syutingnya gitu. Kalau aku sama Papa persiapannya ya. Persiapannya sebenarnya pertama kali tuh ngasih tahu ke Papa dulu tuh lawan mainnya siapa. Aku bilang, Papa lawan mainnya tuh Prilly, inget gak Papa Prilly tuh yang waktu itu Papa kira tukang pijit gitu. Karena Prilly pernah ke rumah
Waktu itu Prilly pernah ke rumah, terus aku bilang ke papa kalau aku mau pijit, tukang pijitnya udah datang, terus papa 100% percaya kalau Prilly itu tukang pijit. Jadi dari situ papa baru ingat, oh iya Prilly ingat, katanya kayak gitu. Nah terus abis itu kalau aku memang jujur, karena pada saat itu kan sebenarnya agak yakin kalau papa tuh kan nggak ikut, nggak mau gitu kan. Jadi aku sempat latihan acting sendiri sama Pak Rosa, itu aku latihan acting. Abis itu pas setelah aku bujuk papa, terus juga akhirnya papa mau. Kalau untuk persiapan papa masih ini baru yang pertama kedua ya papa. Readingnya papa ini baru yang pertama. Jadi sampai hari ini 2 hari lagi kita mau syuting, papa masih bacanya kayak iya, saya harus seperti baca buku. Jadi gimana ke depannya kita bismillah aja teman-teman, mohon didoain. Tapi yang terbaik. Bapak mau tambahin nggak? Insya Allah bisa, katanya gitu. Sejauh ini gitu. Ini di tanggal Lebaran kan pasti kan? Insya Allah. Ya. Tapi nggak sebelum banget. Saya pasti kalau memilih karakter pasti dia itu harus stand up. Harus. Saya akan berpikir kenapa ada Pakmu, kenapa ada Henus, kenapa ada Lili, kenapa ada Gina dan sebagainya. Seperti kemarin ada Aderai yang semua orang meragukan di mana cara dia muncul. Bahkan yang paling absurd dari semua adalah di kiri saya ini 2. Ini nggak ada di skenario. Ini nggak ada di skenario. Dua-duanya baru ada kita di berapa minggu sebelumnya. 2 hari ini baru ada dialognya dari mereka berdua. Jadi memang kalau saya tuh nggak pernah takut dengan apa yang saya ini, saya cuma yakin dengan orang bisa kasih gue. Yuk, kalau saya tuh selalu bilang sama semua yang di sini, makanya reading itu sebenarnya saya ngerasain, bukannya reading. Benar atau enggak sih semuanya, intonasi segala semuanya per karakternya. Saya ngerasain, saya udah bukan jadi karakter, saya jadi penonton ketika reading. Enak gak readingnya? Agak tinggi, turunin, kayak ini. Lebih ke situ. Dan mereka berdua di sini, saya percaya banget, amin. Kita sudah lihat film-film semuanya bagus banget. Kenapa harus mereka berdua? Harus mereka. Kalau udah yang tidak ada di skenario, mereka pasti bisa menjadi. Jadi ketika dibilang siapa yang stand up, saya yakin semua orang di sini stand up. Saya akan menjaga dia karena saya pemain juga. Saya nggak mau ada di satu film yang saya tidak dilihat. Saya harus tahu kenapa saya ada di situ. Makanya pekerjaan saya yang paling rumit. Siapapun yang di sini cuma satu basis, saya harus tahu dia itu stand up. Itu dia. Itu loh. Thank you. Terima kasih. Bahasanya bukan begitu. Yang lebih enak bahasanya, jangan kayak seperti komedi. Kenapa? Gara-gara cuan atau segala nggak enak. Iya, kalau horor emang karena horornya, tapi kalau ini tuh karena memang komedi, ya saya lagi mau buat, bukan karena cuan dan segala semuanya. Iya. Tadi juga pas di awal udah dijawab. Iya. Udah dibahas. Jangan pertanyaannya jangan aneh-aneh, saya nggak suka. Ya udah, kita dua Mana lagi? Gak apa-apa, mama ada 2 lagi nggak apa? Oh, 2 lagi boleh. Tuh, silakan Kak. Satu pertanyaan aja. Boleh. Kalau hasil sini kurang cocok karena memang belum di karakternya aja. Seharusnya memang ada. Saya pernah nelfon dia di film saya, harus ada dia ya. Cuman yang di sini nggak terlalu cocok. Iya itu sih.